Halo Sobat Dicuy, balik lagi bersama gua nih Alpan. Kali ini gua mau nanya sesuatu nih sama lu semua. Pernah gak sih lu kepikiran kenapa hampir semua nabi yang kita kenal berasal dari wilayah Timur Tengah? Padahal manusia hidup di seluruh dunia. Ada yang di Asia, ada yang di Eropa, dan ada juga yang di Afrika. Bahkan nenek moyang kita juga hidup jauh dari sana. Tapi kenapa nama-nama nabi yang sering kita dengar justru berada di wilayah yang itu-itu aja? Apakah ini cuma kebetulan? Atau ada alasan besar yang selama ini jarang dibahas? Dan yang lebih bikin penasaran lagi, apakah Allah hanya memilih satu wilayah tertentu untuk menerima para nabi? Nah, Sobat Dicuy, di video kali ini gue bakal bahas fakta sejarah, penjelasan Islam, dan alasan yang mungkin belum pernah lu dengar sebelumnya. Dan percayalah, semakin dalam kita bahas, semakin menarik jawabannya. Oke semuanya, sebelum kita mulai ke videonya, gue pengen kasih disclaimer terlebih dahulu untuk video kali ini. Sebelum kita mulai, video ini dibuat berdasarkan Al-Quran, hadis, dan pendapat para ulama yang dikenal luas. Kalau ada perbedaan pendapat, mari kita sikapi dengan ilmu dan saling menghormati. Tujuan video ini adalah menambah wawasan dan mengambil hikmah bersama. Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Babang Alpan, di channel Adit Cuy. Di video kali ini kita akan membahas salah satu pertanyaan yang sering muncul dan bikin banyak orang penasaran, yaitu kenapa para nabi yang kita kenal kebanyakan berasal dari wilayah Timur Tengah? Apakah ada alasan khusus ataukah ada fakta yang selama ini tidak kita ketahui? Nah, tonton video ini sampai habis, karena di akhir video nanti gue bakal kasih petunjuk yang akan mengarah ke fakta yang lebih mengejutkan lagi. Dan kalau ini video ini rame, kita akan bahas di part 2. Mau rame mau enggak ya bakal gue bahas nanti. Oke Sobat Cuy, kalau kita melihat dunia modern sekarang, mungkin kita menganggap pusat dunia berada di Amerika, Eropa, atau Asia Timur. Tapi ribuan tahun yang lalu, keadaannya sangat berbeda. Pada masa para nabi terdahulu, Timur Tengah merupakan salah satu pusat peradaban terbesar di muka bumi ini. Di wilayah inilah berdiri kerajaan-kerajaan besar. Di wilayah ini pula lahir berbagai kebudayaan penting. Dan di tempat inilah jalur perdagangan dunia kuno saling bertemu. Singkatnya, kalau zaman sekarang ada kota-kota besar yang menjadi pusat informasi dunia, maka pada masa lalu Timur Tengah memiliki peran yang hampir sama. Tapi tunggu dulu Sobat Cuy, kalau alasannya cuma karena pusat peradaban, harusnya masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Kenapa Allah memilih wilayah yang menjadi pusat peradaban itu? Nah, disinilah mulai menarik. Sobat Cuy, pada zaman dahulu, perjalanan antar wilayah sangat sulit. Tidak ada internet, tidak ada pesawat, tidak ada media sosial. Informasi hanya bisa berpindah melalui manusia yang berpergian. Nah, Timur Tengah berada di posisi yang sangat strategis. Wilayah ini menghubungkan Asia, Afrika, dan sebagian Eropa. Akibatnya, banyak bangsa berkumpul di sana. Pedagang datang, musafir datang, kerajaan saling berhubungan, dan informasi menjadi lebih mudah menyebar. Dari sudut pandang sejarah, lokasi ini memang sangat efektif untuk menyebarkan pesan kepada banyak manusia. Jadi, Allah SWT berfirman dalam surat Quran An-Nahl ayat 36 yang berbunyi, yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah tidak hanya memperhatikan satu kelompok manusia saja, justru seluruh umat mendapatkan peringatan sesuai kehendak Allah. Nah, Sobat Cuy, kalau setiap umat mendapatkan peringatan, berarti ada sesuatu yang masih belum terjawab. Kenapa yang terkenal justru kebanyakan nabi dari Timur Tengah? Jawabannya bakal mulai kita bongkar di video berikutnya kalau ramai. Jadi untuk sementara kita sudah
mengetahui bahwa Timur Tengah pada masa lalu merupakan pusat peradaban dan jalur penting yang menghubungkan banyak bangsa. Tapi ternyata itu bukan satu-satunya alasan. Masih ada fakta yang lebih jauh menarik. Bahkan banyak orang yang belum mengetahui bahwa dalam Islam jumlah nabi ternyata jauh lebih banyak daripada yang kita sebutkan di dalam Al-Quran. Lalu berapakah sebenarnya jumlah para nabi? Apakah mungkin ada nabi yang diutus ke wilayah lain yang tidak pernah kita ketahui? Dan apakah bangsa-bangsa Timur Tengah juga pernah mendapatkan utusan dari Allah? Nah, kita akan bahas semuanya di part 2. Kalau video ini rame mau kita bahas nantinya. Kalau lu nggak mau ketinggalan ke video selanjutnya, jangan lupa tuh di subscribe dan di like dan di share ke teman-teman semua yang membutuhkan informasi tentang Islam. Oke, sekian dari gue. Kurang lebih mohon maaf bila ada kesalahan, itu datang dari gue sendiri, dan apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.